Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menjalani kehidupan kita sekalipun kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi Tuhan yang memampukan menyucikan dan mengubahkan hidup kita. Kita pujikan PKJ 43, PKJ 43 bait pertama dan yang kedua. PKJ 43 bait pertama dan yang kedua. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, terima kasih kalau kami adalah orang-orang yang berlumuran dosa dan kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami dan menopang kami. Kami serahkan perjuangan kami hari ini hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Ulangan 14 ayat 22 sampai 29. Ulangan 14 ayat 22 sampai 29. Dengarkanlah sabda Tuhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun, di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu ke dalam bungkusan, pergi ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu bersukaria, engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak memiliki bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun kau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya ke dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Bapak Saudara, orang Israel itu kerjanya bercocok tanam dan beternak setelah di tanah perjanjian. Mereka diingatkan bahwa setiap tahun mereka tuh kalau peroleh hasil harus bawa persepuluhan. Persepuluhan itu sebagai bentuk ungkapan syukur. Nah, persembahan persepuluhan itu mereka makan bersama-sama di tempat yang itu, jadi merayakan bersama dengan orang Lewi. Dan Tuhan mengerti kondisi mereka. Ketika lokasi yang terlalu jauh, boleh deh ditukar dengan uang, dan uangnya untuk membeli makan apapun, nikmati bersama-sama dengan umat dan juga keluarga. Jadi mereka wajib berbagi dengan suku Lewi, karena suku Lewi atau para pekerja bait Allah itu nggak punya bagian. Jadi mereka harus bersama-sama. Sehingga bacaan ini mengingatkan kita bahwa apa yang jadi milik kita itu berkat orang lain ada juga dalam berkat kita. Jadi setiap kali kita dapat berkat harus ingat, ketika Tuhan kasih berkat kita, 1/10 dari yang kita punya itu adalah milik orang lain. Kalau kita nggak bagi, itu berarti kita ngambil hak orang lain. Ya, haknya rumah Tuhan, haknya orang-orang janda, yatim, itu juga ada di sana. Sehingga mungkin kita nggak seketat teman-teman Muslim ya, atau teman-teman dari agama lain. Tapi ingatlah, setiap kali kita ini, kalau ada yang susah kasih. Jadi kita ketika mau beri nggak jadinya ikhlas gitu, jadi nggak berat. Kadang kita ngerasa, aduh kenapa sih saya kasih dulu nih, sayang banget, pengen bisa ditabung. Tapi ingat, berkat orang lain tuh Tuhan titipin di kita juga. Itu ya, sehingga biarlah persepuluhan itu mengingatkan kita bukan soal berapa banyaknya atau materinya,
tetapi menyadari bahwa apa yang kita punya bukan milik kita. Semoga hari ini kita juga menyadari bahwa apa yang kita punya bukan milik kita, dan kita serahkan segala pergumulannya kepada Tuhan, tidak melekat terlalu erat, dan menyadari mampu merelakan, mampu melepaskan hal-hal yang memang perlu dilepaskan. Semoga hari ini kita bisa menjalani dengan ikhlas. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan sekali lagi betapa kami adalah orang-orang yang kadang ngerasa kepemilikannya kuat, sehingga berkat-berkat yang Tuhan kasih itu kami sibuk tabung terus sampai kami lupa bahwa berkat yang kami punya itu juga ada sebagian berkat milik orang lain. Kami serahkan ya Tuhan, biarlah firman-Mu juga menyadari kami di hari ini kami boleh berbagi dengan orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.